kepada semua teman-teman yang bergabung, terima kasih. Kita mulai saja barangkali, supaya sudah ada Rifai juga, suri tauladan kita di angkatan. Masya Allah sekali. Ya, oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini terlalu formal ya. Sudah kayak seminar. Ya, jadi ya, ini kalau seandainya kita seminarkan ke Kahar, tiketnya 200.000 karena dia 8 SKP. Bagaimana tidak 8 SKP? Yang kita seminarkan ini ada 3 jurnal internasional yang ditulis oleh Kahar. Iya, luar biasa. Ya, jadi pada malam hari ini sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu antitesis COVID-19, mitos atau fakta. Nah, ini menarik. Yang pasti teman-teman menganggap topik atau tema pembahasan kita ini konotasinya pada konspirasi. Ya, saya pertegas di awal pembukaan ini bahwa kita tidak sedang membahas konspirasi, tapi kita membahas tentang COVID-19 yang dalam perspektif kesehatan. Ya, jadi tidak mengangkat topik yang kesannya fiksi ya. Jadi kalau menurutku topik pembahasan kita ini ilmiah, tidak sekadar fiksi, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan oleh target kita. Ya, jadi dalam program ini saya menyebut narasumber sebagai target ya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita atau target kita ini. Beliau adalah alumni Universitas Tadulako, sarjana farmasi, Fakultas MIPA. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Padjadjaran, studi apotekernya. Kemudian saat ini sedang menyelesaikan studi magister di universitas yang sama di Padjadjaran, Bandung. Jadi saya bingung ini Kak, saya harus panggil Komio apa? Kalau pakai pendekatan Kaili, Komio saya panggil Mangge. Tapi karena sudah bro, apa termute, tidak saya dengar. Ada. Ya, sudah. Oh sorry, kayaknya alatku yang bisa? Panggil Ner saja, Ner. Apa? Panggil Ner. Oh, Ner. Oke. Ya, jadi tidak, ini sebenarnya sekadar intermezzo saja supaya lebih cair suasananya. Jadi saya ini bingung mau panggil ente apa. Saya sebenarnya suka mau panggil Habib karena ente keturunan Arab, tapi tidak mungkin. Karena ente tidak bawa tausiah ini. Ya, yang kedua saya mau panggil Kang. Ente bukan orang Sunda, tapi sudah lama di Sunda, di tanah bumi Sunda. Saya mau panggil Mangge juga bukan orang Kaili. Jadi saya panggil Ner saja. Oke, partner. Jadi Kahar ini adalah sahabat dekat saya sejak studi S1 di Farmasi Unpad, dan saat ini dia sedang berjuang sebagai akademisi di Universitas Padjadjaran. Beberapa tahun yang lalu Kahar sempat menggemparkan Fakultas MIPA dan Universitas Tadulako secara umum karena salah satu penemuan aplikasi yang berbasis formulasi kefarmasian, formulasi obat, yang kemudian dilirik oleh para profesor-profesor atau guru-guru besar di Universitas Padjadjaran. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, pertama di awal ini saya ingin membacakan beberapa karya ilmiah atau jurnal internasional yang sudah diterbitkan oleh Kahar. Yang pertama, ini semua jujur, ini semua bahasa Inggris ya. Jurnal internasionalnya yang pertama, Jurnal Internasional Q4,
International Journal of Research in Pharmaceutical Science dengan judul Preparation of Optimization of Cytosan. Ini apa ini? DAGF nanoparticle using lion atau ion ini? Ionic ya? Ya, ionic gelasi. Ya, ya. Ionikasi ya, oke. Gelation method stabilized by polyethylene glycol for wound healing therapy. Itu jurnal yang pertama. Yang kedua, jurnal Q3, Journal of Pharmacy and Violate Science, judul Kahar Method. Nah, ini metode Kahar ya, yang kemarin sempat viral. Ya, ini saya penasaran, ternyata sudah ada judulnya. Ini ternyata jurnal yang kedua ini adalah metode Kahar. Jadi ini penemuan baru Kahar yang kedua di Universitas Pajajaran yang menemukan satu metode baru, yaitu a novel calculation method of tonicity adjustment. Yang ketiga, yang terakhir, jurnal Professionally accepted Q1, Drug Design, Development, and Therapy. Judul, Film Forming Spray for Topical Drug Delivery. Jadi terkait pembahasan kita pada malam hari ini, sebagaimana teman-teman sudah membaca pamflet yang telah kita sebarkan, yaitu tema yang kita angkat adalah antitesis COVID-19, mitos atau fakta. Jadi topik pembahasan yang akan kita angkat ini menarik karena poin-poin besar yang akan kita bahas nantinya selama beberapa jam ke depan. Karena mohon maaf kepada teman-teman, ini saya harus klarifikasi, sepertinya tidak mungkin hanya 1 jam saja kita membahas topik ini, tapi mungkin butuh 1 atau 2 jam. Karena sebelum-sebelumnya narasumber yang saya undang itu tidak ada yang hanya sebatas 1 jam saja kita berdiskusi. Lebih dari 1 jam. Yang paling lama itu di volume 2 kemarin, itu sampai 3 jam. Oke, yang pertama terkait COVID-19, mengapa kita wajib ikut himbauan praktisi kesehatan dan pemerintah. Yang kedua, kebijakan soal kepulangan napi, ini berkaitan dengan asimilasi yang dikeluarkan oleh ini banyak teman-teman yang kirim jokes. Asimilasi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang membebaskan napi-napi yang ada di lapas. Kemudian social distancing, vaksin yang kabarnya sudah pernah ada, dikabarkan, pernah kan, tapi hilang lagi. Ini sebentar kita bahas. Kemudian soal virus yang bermutasi. Yang berikutnya terkait dengan mitos tips pelindungan diri atau penggunaan masker, racik, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama Kahar, sebelum kita masuk pada topik ini, saya mau tanya-tanya sedikit sekitar kurang lebih 2 atau 3 menit. Berkaitan dengan kondisi saat ini di Kota Bandung, karena saat ini kan kita tahu bahwa pemerintah itu sudah mengeluarkan kebijakan melonggarkan kembali PSBB. Ya, tanggal 18 ya. Situasi sekarang di kompleksmu saja dulu. Di mana? Di mana alamat di Bandung? Ciseke kecil. Oke. Bagaimana kondisi saat ini di situ, Kahar? Sebenarnya kalau di Jatinangor itu tempatnya mahasiswa, bro. Karena kan memang daerah kampus. Jadi selama walaupun nanti PSBB udah dihentikan, saya rasa masih bakal sama sunyinya. Karena yang mengisi daerah sini tuh kebanyakan mahasiswa. Jadi dia bakal datang nanti kalau udah dibuka perkuliahan pastinya. Kayak gitu, bro. Jadi mesti sunyi sih kalau di daerah kayak kompleks kos-kosan gitu. Kalau di Jalan Raya Umum yang Trans Jawa itu masih ramai. Situasi terakhir saat ini di Kota Bandung berapa yang positif?
Ah, saya juga kurang update sih bro kalau itu. Tapi kayaknya mesti ini udah agak melandai semenjak PSBB ini. Oh, melandai. Oke. Berarti Udah melandai. seperti mungkin kayak Jakarta barangkali ya. Palu juga Ya. sudah mulai menurun sekarang kurvanya. Jadi Oh, yang meningkat itu Kabupaten Buol sama Toli-Toli yang menyumbang banyak pasien positif per hari ini. Jadi 40-an kurang ya lebih kalau 100 lebih hari. Ya. hmm, per hari Hmm. 40. Hmm. Ya, kemarin sempat 40. Ya. Hmm. Jadi kita masuk ke ini karya barangkali perspektif kesehatan ini kita masuk dulu pada mengenal virus barangkali ya. Sebenarnya virus banyak teman-teman yang bertanya di luar sana yang sekaitan dengan COVID-19 ini, apakah virus ini memang betul-betul virus yang berasal dari uh, atau lahir secara biologis atau mungkin uh, virus yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah industri kefarmasian bisa jadi ya, atau industri biologi di apa namanya di Wuhan, karena banyak Hmm. santer dikabarkan seperti itu, sehingga kita juga sebagai masyarakat awam tentunya harus apa namanya menelaah secara saksama, kemudian memfilter informasi itu supaya tidak gampang kena hoax. Jadi berkaitan dengan itu, menurut pandangan Kahar, menurut Komuner, bagaimana kira-kira virus COVID-19 ini? Oke, terima kasih bro. Itu kayaknya udah masuk ranah konspirasi tuh. Iya, iya. Diciptakan disengaja atau tidak. Eh, Cuman di peneliti di berbagai negara itu banyak yang bertentangan bro. Ada yang bilang ini penularan dari hewan ke manusia, ada yang bilang di Inggris bilang manusia ke manusia, Amerika iya. menuduh Cina sengaja bikin untuk sebagai senjata Hmm. biologis dan lain. Ada juga bilang untuk kurangi populasi tiap 100 tahun itu. Jadi dan saya rasa kayaknya apa ya? em, saya tidak mau bahas yang kayak gitu bro, yang konspirasi. Oke, oke. Ya, kalau sebenarnya ini tidak apa namanya, tidak mengarah ke konspirasi saja, tapi kita ingin ingin mengenal kira-kira bentuk virus itu. Artinya perkembangan virus yang apa yang beredar sekarang kan di seluruh belahan dunia itu Oke, pastinya eh, banyak yang menganggap bahwa itu bagian dari ini grand design. Ada yang bilang itu grand design, desain dari apa namanya ilmuwan beberapa gitu. elit-elit ya. Tapi saya juga sebenarnya tidak terlalu percaya. Tapi kalau kita mau berangkat dari data juga ya, berangkat dari beberapa jurnal yang pernah saya lihat di internet itu, memang pandemi ini berlangsung 100, siklusnya 100 tahun sekali. Nah, ada Jadi polanya dulu kan gitu ya. kita punya kita kan di Indonesia flu Spanyol ya di tahun 1920. Saat ini Hmm, 2020 lagi, 100 tahun hmm. kemudian. Ya, tapi kita tidak mau ke sana. Jadi kita tetap konsisten dengan apa yang kita ingin bahas. Jadi terkait dengan ini, apa namanya? Kenapa sebenarnya kita ini harus wajib mendengarkan himbauan praktisi kesehatan dan pemerintah? Oke, jadi gini bro, Nah, kita kenal dulu tuh virus. Virus itu beda iya, dengan bakteri. bakteri. Bakteri mah satu unit sel. Jadi ada banyak organelnya, ada dinding selnya. Jadi istilahnya kelemahannya banyak gitu. Kalau kita mau kembangkan obat, bisa kita serang dari dinding selnya, bisa dari asam folatnya, DNA-nya, dan lain-lain. Sayangnya virus ini cuman matriks, terus ada untaian DNA. Jadi kelemahannya itu apa namanya susah gitu untuk kembangkan vaksin juga. Ini nih, ternyata di dunia ada 115 jenis vaksin yang sedang dikembangkan. Untuk Di Cina, di Cina itu ada tiga untuk untuk COVID, COVID. khusus Oh COVID, iya. 115 jenis. Di Cina sendiri sudah dikonfirmasi ada 30 jenis varian virus COVID Mhm. sendiri. Di Indonesia ada kabarnya Unair, ITD Unair yang ini penelitinya. Mhm. Mereka tuh menemukan di Indonesia ada 6 varian COVID. Iya. Coba bayangkan 36 varian atau 30 lah kita ambil yang di Cina itu. Ini dilaporkan sampai 4 April. Jadi itu tiap 4 hari mereka bermutasi, ada mutasi baru lagi, baru lagi. Nah,
Jadi di sini apa namanya, kalau virus ini, penyakit terkait virus itu bahayanya tuh sangat besar, bro. Apalagi kalau dia sudah bermutasi. Yang saya dengar juga itu mutasinya ini sifatnya jadinya beda-beda. Sebelumnya dia cuma menyerang apa namanya, sistem pernapasan. Saya baca dia sudah bisa menyebabkan komplikasi di sistem peredaran darah. Dia bisa membentuk embolus. Yang kita tahu kan kalau sudah terbentuk embolus di pembuluh darah, kalau dia terbentuk penyumbatan di jantung, bagaimana? Iskemik, infark miokard, angina, gagal jantung. Bagaimana? Stroke, hemoragi kan, dan lain-lain. Jadi yang dia juga bisa menyerang ginjal kan? Bisa menyerang ginjal juga. Jadi yang ditakutkan ini kan bakal berlangsung terus, bakal lama. Outbreak-nya itu katanya menurut Harvard itu sampai 2022 baru bisa betul-betul beres betul. Kalau memang apa namanya, penanganan untuk self distancing dan lain-lainnya itu bagus gitu. Itu sih yang ditakutkan. Ini masih enceng-enceng gondo istilahnya, masih anak-anak bawahnya COVID yang kita dapat sekarang. Yang saya takutkan itu nanti belum puncaknya. Belum yang barangkali induknya. Karena kemungkinan kan dia bisa jadi bermutasi, bisa menyerang kulit, sel kanker jadinya jadi kanker dan lain-lain kan. Ini aja udah ke peredaran darah, udah ke ginjal, udah. Nah, itu sih bro. Jadi masalah yang kita hadapi ini bukan infeksi yang biasa-biasa gitu. Ini virus gitu. Sudah banyak film-filmnya kan juga. Orang awam gitu kan, untuk orang awam melihat bagaimana parahnya itu virus. Saya potong. Ini saya tertarik dengan apa namanya, ilmu virologi. Kita ketahui bersama bahwa virus itu dia hanya dapat hidup pada makhluk hidup atau pada inangnya. Nah, itu kan. Nah, tapi begini, banyak yang berspekulasi bahwa virus ini bisa hidup di benda mati. Tapi itu juga simpang siur kan, masih kontroversi juga. Jadi gini bro. Pertanyaannya begini, begini pertanyaannya. Kalau kemudian pada umumnya virus yang dikenal itu adalah virus yang hanya dapat hidup pada inangnya, terus COVID-19 ini bisa hidup di benda mati, kan banyak yang berasumsi begitu. Ini harus kita luruskan ke masyarakat. Bisa jadi orang berasumsi bahwa virus ini adalah dikembangkan oleh manusia. Karena pada umumnya virus yang tercipta secara biologi di alam atau dari makhluk hidup tanpa sentuhan manusia itu hanya dapat hidup pada inangnya. Nah, ini harus diluruskan, Ner. Bagaimana kira-kira menurut pandangan? Jadi sebenarnya yang saya pelajari itu secara umum dulu ya, sebelum saya dapat jurnalnya ini terkait COVID ini. Jadi yang saya tangkap itu, virus itu di luar inang itu dia pasif, artinya dia masih bisa hidup kembali, tapi dia dalam bentuk tidak aktifnya, kristal istilahnya. Nah, bedanya COVID ini, ada saya baca jurnalnya, dia bukan pasif kalau di luar inang, di luar sel inang. Dia malah mati, bahkan sampai mati gitu katanya. Dan itu pun tergantung lama matinya itu dari permukaan benda yang dia hinggapi, kayak besi, aluminium, kayu, dan lain-lain. Kalau memang tapi itu kan udah bentuknya ilmiah ya, udah teruji ya, Mbak Eria. Jadi kalau kami sebagai saintis itu percaya gitu, apalagi itu udah di-publish, udah di-review sama ahlinya. Jadi bedanya COVID ini katanya dia bisa mati ketika dia di luar dari sel inang. Nah, makanya saya bilang satu-satunya solusi ya untuk menghentikan ini, dan itu semua lapisan praktisi itu merekomendasikan self distancing atau physical distancing. Kalau saya sempat baca di satu media bahwa memang virus ini ukurannya sangat kecil sekali ya, 0,1 nano barangkali, atau mikron. Mikron ya. Iya. Jadi memang ukurannya ini memang seperti virus pada umumnya atau bagaimana? Kalau dalam jurnal, mungkin pernah baca jurnal-jurnal yang ini apa namanya? Yang saya dengar itu intinya mah ukurannya itu dia masih bisa dipengaruhi gaya gravitasi. Jadi orang ketika bersin atau sebagai karir ini bernafas atau batuk dan lain-lain,
itu ketika dia tersemprot dalam bentuk droplet kan, Ya. dia keluarkan bersama mukus-mukus, lendir dan lain-lain. Itu bakal jatuh ke tanah kalau tidak terbawa angin, tidak tertiup angin. Jadi dia mesti terpengaruhi, ukurannya itu masih bisa dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang tidak bisa dipengaruhi itu kalau sudah sampai di bawah 100 nano, 50 nano dan lain-lain. Itu bakal melayang-layang terus. Nah, makanya itulah apa namanya? Dengan menjaga jarak, tinggal di rumah, itu tuh bisa bisa mengatasi ini sebenarnya. Uh, Kayak gitu, Bro. Bagaimana dengan orang yang tinggal di samping rumah sakit? Kalau seandainya ada ini apa namanya? Bahaya juga ya. Ya, pasti, Bro. Apa Iya. namanya, resiko besar. Apa? Resiko tertularnya lebih besar. Iya. Karena di Undata ini kan banyak sekali perumahan-perumahan di samping rumah sakit kan, khususnya Ya, di Kota Palu. Mungkin ya. barangkali di universitas, di apa rumah sakit di kota-kota besar lainnya mungkin sudah ada ini ya, apa namanya, sudah ada eh, penataan kota yang untuk tidak membangun rumah di area rumah sakit barangkali. Nah, jadi Hmm. sekaitan dengan apa namanya, apa yang tadi dijelaskan, ini kita mau bergeser ke kebijakan dulu Nah, mengenai pemerintah. Jadi saya tertarik juga ini untuk bertanya ke apa namanya, teman-teman akademisi. Saya belum berani menyebut diri saya akademisi karena kalau kecuali saya S2 kemudian atau tidak sementara melanjutkan studi S2, saya berani. Atau tidak masih. sudah melanjutkan apoteker, ya. Ya, ini mengenai kebijakan soal kepulangan napi dulu. Ah, Nah, ini menurutmu bagaimana? Apakah sudah tepatkah pemerintah mengeluarkan kebijakan itu melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, atau bagaimana? Ini menurut kacamata kesehatan, ya. orang-orang kesehatan. Nah, Jadi kalau orang-orang kesehatan itu menimbang resikonya, Bro. Ini prinsipnya kayak gini. Ini penjara, di situ tuh ada interaksi keluar juga, ada istilahnya jam jenguk. Misal nih kita iya, mau isolasi jam jenguk, kita mau tertutup rapat. Sipir iya. yang jaga bukan satu dua orang kan, polisi yang jaga di situ bukan satu dua orang kan, dan dia tidak tinggal Hmm. di situ terus, pasti pulang ke rumah berinteraksi sama istrinya, istrinya Oh, dari rolling. pasar, ya istrinya dari pasar ngobrol ke rumah. Jadi istilahnya mah penjara ini tidak mungkin kita mau isolasi full. Iya. Sedangkan populasi di dalam penjara itu bukan satu dua orang, Bro. 100 sampai ribuan orang. Satu sel bisa sampai 10 orang, kan? Hmm. Nah, ketika kita tidak bisa memastikan bahwa, apa namanya, virus corona tidak bakal masuk ke dalam penjara, resikonya itu bakal besar sekali, Bro. Dibayangkan ada satu yang masuk, boom, meledak. Satu komunitas, satu populasi, 1.000 orang langsung kena. Satu-satu Hmm. saja orang datang memeriksakan ke rumah sakit sudah kewalahan. Apalagi kalau mau langsung satu penjara, penjara A, penjara B, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, langsung meledakkan populasi yang Iya. kena. Itu bahayanya, Bro. Nah, sebenarnya saya tidak tahu kalau ini sudah diterapkan pemerintah. Hmm. Kepulangannya itu memang harusnya melihat juga dari perkembangan napi selama masa tahanan. Jadi harus ada juga pemantauan yang boleh dipulangkan itu yang memang ada kayak pengembangan perilaku, mental dan lain-lain selama ini. Jadi apa namanya, tidak terlalu beresiko gitu. Dan kalau memang kita mau pulangkan sebagian Hmm. dibanding yang kenanya banyak, dibanding satu orang mencuri kembali di luar, napi yang Ya. dilepaskan mencuri kembali, lebih lebih berisiko yang kena banyak kan, lebih bahaya kalau yang meninggalnya banyak. Ini lagi bisa jadi karir ini ke yang lain-lain kan. Iya. Nah, jadi seperti itu sih, Bro, kalau masalah resikonya. Dan itu sih masalah pribadi juga ketika dia dilepas kemudian mencuri, Hmm. merampok kembali, walaupun bukan pada masa ini dia dikeluarkan, walaupun misal Hmm. masa tanahnya habis, kalau memang sifatnya memang seperti itu ya pasti bakal mencuri juga kan, merampok kembali dan lain. Jadi saya rasa itu sih salah satu apa namanya resiko yang harus diambil Hmm. untuk apa namanya menghindari resiko yang lebih besar kayak gitu, Bro.
Jadi apa namanya, beberapa kasus yang pernah saya apa namanya saksikan langsung juga Hmm. dikabarkan eh, banyak yang beraksi kembali. Jadi kasus-kasus Ya, pencurian, kasus-kasus pembunuhan, pencabulan, pemerkosaan, dan kalau tidak salah tadi saya sempat baca satu berita di Facebook juga, itu dari media mainstream juga, dan pasti apa namanya validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu ada narapidana yang barusan di apa namanya diasimilasi oleh pemerintah, itu membunuh satu perempuan yang eh, notabene-nya itu ini apa namanya kerabat. Jadi hmm. saling kenal, kemudian diajak berhubungan badan, terus perempuannya tidak mau, dia benturkan kepalanya, dan Hmm. ternyata setelah di apa namanya di apa diinterogasi oleh pihak kepolisian, ternyata dia ini adalah ex napi kasus pencabulan sebelumnya yang di penjara selama 7 tahun. Nah, jadi Hmm. apa namanya saya pikir barangkali ini juga apa ya terjadi dilematis barangkali untuk apa Ya. namanya masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa memang apa namanya mereka harus dibebaskan, ada juga yang tidak sepakat. Nah, ini juga penting untuk kita apa namanya edukasi ke masyarakat terkait, atau kita memberikan pencerahan barangkali kepada masyarakat. Oke, Ah, sekaitan dengan itu apa namanya kita ke ini apa namanya informasi yang simpang siur juga ya, timbul tenggelam terkait ya. dengan vaksin. Ya, jadi kemarin juga saya sempat dengar bahwa eh, kampus apa ya kemarin yang sempat mengembangkan itu apa vaksinnya. Di Indonesia ya. Ada kampus di Jawa kalau nggak Ada, salah itu. nah, ada Hmm. aja yang bekerja sama perusahaan kayak di Bio Farma itu kan sudah dikenal dari dulu pembuat Hmm. vaksin gitu ya. Iya. Nah, jadi istilahnya mah kembali yang kayak tadi bro yang dibahas sebelumnya, kita tahu Hmm. bahwa COVID ini mutasinya itu cepat sekali. Kalau kita bagi tadi per masa masa per hari itu dia tiap 4 hari kan tadi ada 30 varian Iya. dalam 4 bulan yang muncul. Jadi orang itu dalam mengembangkan vaksin itu bukan dalam waktu 1 minggu 1 bulan. Kita tahu kan ada berapa fase, Iya. ada 4 fase uji uji apa Hmm. fase fase 2, fase 3 dan jumlah pasien yang dibutuhkan juga itu banyak. Nah, kebijakan saat ini tuh katanya setelah fase 1 itu udah boleh. Tapi apa namanya? Lama pengujiannya itu tadi lama. Anggaplah dia udah Hmm. sampai ke masuk ke fase 1 udah beres, tahu-tahu varian Hmm. baru muncul. Jadi apa gunanya itu vaksin yang dikembangkan? Makanya dibilang udah ada nih, tahu-tahu menghilang, tidak Iya. disebar. Karena itu. Jadi orang bingung gitu mau bikin bikin ininya, bikin vaksinnya. Kan jenis vaksin juga banyak kan. Ada virus live particle, ada protein rekombinan, ada DNA, ada bentuk RNA-nya atau protein matris di permukaannya. Jadi ada banyak Iya. jenis sebenarnya. Nah, itu sementara dicoba-dicoba terus sampai sekarang. Itu saja fondasi dari apa namanya Bill Gates itu memprediksi Hmm. nanti rampung yang punya itu paling cepat 18 bulan. Normalnya dia bilang dua Kenapa tahun harus baru. Bill Gates yang bicara? Kenapa? Kenapa harus Bill Gates yang bicara? Kenapa bukan petinggi WHO dan lain sebagainya? Jawab itu, Der. Itu dari itu dari ininya fondasinya. Jadi Oke. mereka punya program bikin vaksin Hah? katanya yang optimal itu nanti bisa diperoleh nanti 18 bulan baru dia bisa betul-betul dapat yang bagus. Karena yang saya bilang tadi ketika Hah? kita bikin vaksin dia mengenali misal satu proteinnya tahu-tahu virusnya berubah. Dia ubah reseptor atau protein yang ada di permukaan matriksnya itu Hmm? tidak dikenali lagi sama ini. Jadi vaksin itu sebenarnya bagian dari virus atau virus itu sendiri yang udah dilemahkan, kemudian diberi ke tubuh untuk merangsang antibodi, membentuk Oke. itu tadi merangsang tubuh membentuk antibodi supaya bisa dia degradasi virusnya kan. Nah kalau virusnya Hmm. berubah terus menerus, kita
kejarnya itu susah gitu. Makanya banyak fenomena sekarang kabarnya Cina udah ada, tahu-tahu tidak ada sampai sekarang kan. Tahu-tahu katanya Cina Hmm. udah selesai, Amerika juga udah, tahu-taunya Udah hilang per gitu hari ya. ini memang Cina tidak ada lagi tambahan positif. Terakhir Ah, data itu kalau nggak salah itu dia 84 atau 85 ribu kasus sekarang. Itu pun sudah ini apa tidak ada lagi tambahan. Tinggal itu saja yang di apa namanya dipulihkan. Nah, jadi saya pernah baca satu buku Kahar terkait dengan virus, virologi medis. Itu buku itu menjelaskan tentang satu sejarah mikrobiologi di dunia di abad ke-18. Itu mungkin Kahar juga tahu barangkali fenomena Thwart, di apa? mana itu virus bisa menginfeksi bakteri. Udah, ya begitu yang Nah, sifatnya jadi virus. di abad ke ya, jadi saya pernah baca itu buku begini, sehingga itu kan penemunya kan itu namanya Friedrich Thwart, ya, Friedrich Thwart, ya, itu namanya. Hmm. Kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa ukuran dari virus ini uh, sebenarnya bisa menembus apa ventilasi udara dari masker. Nah, sekarang kita ini kan diminta untuk pakai masker. Apalagi Ya, teman-teman banyak yang sudah memproduksi masker kain. Nah, ya, otomatis ya, itu ya, kan beda dengan masker medis. Nah, ini kan ya. yang kita cegah ini adalah penyebaran dari mulut seseorang ke tubuh orang lain atau ke bagian organ tubuh orang lain. Oke, Apakah sebenarnya dengan masker ini sudah bisa menjamin atau bagaimana oke. menurutmu kan? Nah, Ah, em, kita tahu sendiri ya, kita kayaknya udah pernah coba masing-masing bagaimana bentuk masker itu. Masker untuk surgical, untuk bedah, itu pasti masih ada celah-celahnya kan. Kamu tahu sendiri pasti ada iya. celah-celahnya. Hmm. Tidak usah lah, walaupun dia rapat, itu pasti masih bisa juga tembus. Jadi istilahnya masker itu tuh selama dia tidak vakum, itu masih bisa, bakal tidak menjamin bahwa kita bakal terlindung. Cuman Hmm. keuntungannya kita nih tidak sadar bahwa kita sakit, kan kita bawa apa sebagai karir nih, tapi tidak sadar. Iya. Masker tuh kita bersin, droplet itu tidak tersebar. Itu sih keuntungannya. Jadi menghambat penyebaran gitu, menghambat penyebaran. Tapi untuk mencegah untuk sebagai perlindungan itu tidak efektif. Hmm. Jadi yang bisa menangkal virus itu ya yang benar-benar vakum dan filternya itu yang sampai 0,22 mikron. Lebih kecil lagi itu untuk bakteri. Ada juga yang memang khusus untuk virus dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan apa namanya terkait dengan tips perlindungan diri ini? Kalau dari Kahar, kira-kira bagaimana? Apakah dengan apa namanya pemerintah menerapkan SOP-SOP sekaitan dengan penanganan COVID ini? Apakah itu sudah apa namanya sudah terbilang baik atau ada yang masih kurang atau bagaimana? Menurutmu kira-kira bagaimana? Kalau kekurangannya sih, kalau terkait prosedurnya udah bagus. Yang menerapkannya Hmm. itu aja yang masih kacau balau. Istilahnya juga kita lihat tidak serentak juga kan. Nah sebenarnya sih masalah COVID ini karena obatnya belum pasti kan, vaksinnya juga belum pasti. Jadi satu-satunya cara untuk mengurangi, mencegah dan lain-lain ya self distancing. Seperti yang kita tahu dia tidak hidup di luar atau lisis dan penularannya itu dari orang yang terinfeksi itu dalam radius tertentu gitu. Jadi dengan Hmm. bijak bijak dalam menentukan sesuatu mau keluar mau apa dan lain-lain itu lebih tepat harusnya bagusnya. Bagaimana Uh, kira-kira anjuran untuk mahasiswa yang sedang di perantauan? Apakah ketika terjadi sudah dilonggarkan PSBB ini, apakah kita harus pulang atau tidak? Anjuran dari apa namanya eh, medis ya. ya. Jadi seperti banyak peneliti di luar dan isu-isu juga yang beredar kalau COVID ini bakal masih ini juga kan pembersihan istilahnya, walaupun pasien ya apa namanya menurun angkanya, Hmm. tapi saya bilang tadi apa namanya mutasinya itu cepat
Dan yang takutkan mutasinya ini mencapai bentuk yang beresiko atau berbahaya sekali. Jadi untuk memang betul-betul membersihkan, sebaiknya jangan dulu buat atau apa namanya bikin suatu kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang, apalagi kayak mau pulang di bandara ketemu dan lain-lain. Ini juga ada kemarin apa namanya di McDonald itu di apa? Oh iya. Aduh, itu luar biasa sekali. Ini karena ada Intinya mah, pertanyaan dari teman dari Unair. Unair. ah, hmm, Ini pertanyaannya Kak, ini kan lagi ramai teori-teori konspirasi mengenai COVID-19. Sebenarnya kita sudah bahas di awal tadi, tapi tidak masalah. ah. Bagaimana kita harus menanggapi hal-hal seperti itu? Nah, itu bagaimana, Kak? Oke, Mengenai kalau COVID-19 ya, Jendrix kan itu sudah mengampanyekan teori-teori itu dan lagi viral sekarang dengan dokter Tirta. kalau saya mah kita juga tidak tidak apa namanya, saya tidak menyarankan untuk menutup diri atau bagaimana. Kalau saya sendiri mah suka gitu tertarik baca-baca dan lain-lain. Tapi untuk Menambah pengetahuan wawasan kan? nambah wawasan aja. Kalau untuk debat mah itu bisa jadi pemicu karena Ini teori-teori sebenarnya ada begitu. bukunya, Ya, Ner. karena maksudnya istilahnya masih mengambang-ngambang kan, semua pada masih Iya, mengambang-ngambang. Nah, kecuali debatnya itu munculkan jurnal gitu, wah itu keren itu. iya, iya. Ini penelitiannya. Kalau mesti kata-katanya mengamati pola dan lain-lain, ya saya rasa jangan dijadikan untuk diskusi gitu teori-teori begitu, untuk tambah pengetahuan aja cukup tahu. Gitu. Yang pasti kita harus apa namanya tetap ilmiah dalam menanggapi ini ya, apa COVID-19. Oke, jadi untuk teman-teman, kita kasih kesempatan untuk barangkali memberikan pertanyaan kepada target kita, narasumber kita. Berhubung selama beberapa jam ke depan, kita masih bersama Kahar, karena kemungkinan di sesi kedua ini kayaknya konser nih Kahar. Oh, yes. Siap, siap. Sudah ganti topik musik ya. Ini mungkin bro sebelum tanya jawab saya mau konfirmasi beberapa permintaan teman-teman juga ya, ada yang ngechat Boleh, private. boleh. Nah, ini tuh yang pertama, berjemur dapat membunuh virus corona atau tidak. Itu Nah, Kak, menarik ya. Bagaimana? berjemur itu sebenarnya tidak membunuh ya. Kita ini disuruh apa namanya karantina sendiri di rumah dan disuruh berjemur itu karena kita kan tidak ada aktivitas. Takutnya kalau di rumah sendiri tidak kena sinar matahari, vitamin D tidak terbentuk. Sedangkan vitamin D kan banyak fungsinya untuk tulang, kekebalan tubuh, mengontrol kadar insulin, kadar kardiovaskular, mencegah kanker kulit dan lain-lain. Jadi tujuan sebenarnya dari berjemur itu bukan untuk mematikan mikrobanya, tapi untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena kita stay-nya di rumah doang, tidak seperti aktivitas sebelumnya keluar kantor kena matahari, itu yang ditakutkan, gitu bro. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh aja, itu untuk yang berjemur. Terus yang kedua, COVID dapat disebarkan tidak oleh nyamuk. Nah ini belum ada saya dapat ininya, apa Kalau namanya? COVID, itu sudah pernah saya diskusikan Kak. Ah, Mengenai itu. Nah, kalau kemarin saya kesimpulannya memang kalau berangkat dari apa nyamuk itu sebenarnya dia bukan virus tapi parasit kan kalau ya, nyamuk. ya, ya, Jadi ya, ya. ya itu jawabannya kalau kemarin itu sempat saya diskusikan dengan teman-teman juga. Ah, jadi bukan Ada salah sebagai satu mahasiswa bukan alumni kedokteran di Universitas Hasanuddin kemarin sempat berdebat di Facebook. Jadi ada ya yang buat istilah isu katanya malaria itu kalau seandainya dia hinggap sedot darah di misal di apa namanya di pasien COVID yang positif, ya. kemudian dia terbang ke orang yang negatif atau belum terpapar virus, itu kira-kira bisa tidak? Ternyata jawabannya itu. Itu juga Kak, apa namanya mengenai ini kan kalau ada yang mengatakan, tapi kan ini kan ilmiah juga barangkali. Kalau tertawa itu dapat meningkatkan imunitas tubuh atau bahagia. Jadi hormon endorfin itu keluar sehingga apa namanya merangsang kita sehingga jadi kuat imunitasnya. Itu bagaimana? Betul itu, Kak? Artinya Iya. ketika kita bahagia, maka imunitas kita akan apa namanya meningkat sehingga dapat memproteksi virus yang ingin menyerang tubuh kita.
Ah, jadi banyak banyak hormon yang dilepas ya, termasuk apa serotonin kalau nggak salah ya. Eh, Banyak penelitian juga yang membuktikan bahwa orang yang sembuh itu pengaruh dari psikologisnya itu kalau tidak salah Ah, 60% itu lebih menunjang kesembuhan dibanding dengan obat gitu. Jadi memang mental apa psikis itu mempengaruhi sekali terhadap daya tahan tubuh kita. Kalau bersedih-sedih secara terus ada penelitian juga nih orang sering bersedih itu lebih mudah sakit kayak gitu dibanding orang yang selalu apa namanya tertawa ceria dan lain-lain kayak gitu. sepertinya teman-teman di sini yang sudah tonton video ini yang sedang LDR bisa diminimalisir konflik-konfliknya yang tidak perlu karena itu bisa bahaya karena teman-teman bisa berpotensi terpapar virus COVID ya. Jadi untuk teman-teman semua diimbau untuk kurangi perdebatan yang tidak perlu terhadap pasangan masing-masing. Apalagi yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, hati-hati berbicara, hati-hati mengeluarkan kata karena menyakiti hati perempuan atau hati laki-laki dapat meningkatkan potensi terpapar COVID. Oke, Waduh. ya barangkali teman-teman yang ingin bertanya atau barangkali kan masih ada tambahan tadi berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman yang japri. Hmm. Ini ada juga katanya menahan napas 10 menit. 10 menit oh mati deh. 10 menit. Detik. Maksudnya. Ah, parah. Oke, Napas oke. tanpa batuk, tandanya kita bebas dari COVID. Em, Bisa sih, bisa dijadikan ini ya screening awal sama kayak suhu tubuh itu kan jadi kayak Mhm. patokan apakah kemungkinan kita kena atau enggak. Jadi untuk screening awal, misal kita di rumah sendiri nih, kita was-was Ya. kan biasa batuk. Nah kalau batuknya itu kayak masih tiap 1 jam, tiap 2 jam dan lain, itu masih bisa jadi kayak masih mungkin pengaruh apa namanya alergi dan lain debu atau penyakit biasa. Jadi bisa sih, maksudnya dites aja dulu kalau memang frekuensi batuknya itu udah tiap berapa anu batu lagi gatal lehernya kira-kira, nah itu wajib periksa ke dokter itu. Jadi sebagai screening aja coba tahan 10 detik. Saya pernah baca tuh jurnalnya memang 10 detik kalau kita tidak batuk Mhm. menandakan bahwa apa namanya kita tidak ada gangguan di saluran pernapasan. Tapi bukan Ya. infeksi COVID ini ya, bukan infeksi, terkait saluran pernapasan aja kayak gitu, gangguan pernapasan. Karena Nah, kadang ini kan kita sekarang bersin tiba-tiba kan, padahal maksudnya sekali doang, padahal tidak flu ini, tiba-tiba bersin, tiba-tiba batuk. Jadi itu sih biasa hmm, normal, baru mungkin ada rangsangan, alergen, dan lain-lain. ini mengenai ini apa namanya orang-orang tua, orang-orang tua yang sangat rentan untuk terpapar COVID dan risikonya itu sangat apa namanya mengarah ke kematian. Nah, Ya, jadi ya, ya ini kan salah satunya juga bagaimana teman-teman yang apa sedang melanjutkan studi di luar kota atau ya, atau sedang dalam perantauan untuk tidak jangan balik. eh, pulang kampung dulu karena ketika kita pulang kampung kita juga tidak tahu apakah kita ini carrier atau tidak karena bisa jadi kita ini pembawa virus tapi OTG orang tanpa gejala sehingga teman-teman semua jangan dulu memilih untuk mudik. Jadi Ya, tetap kita ini mengikuti melahirkan ya. termasuk kan, eh, Iya, saya tidak kita, mudik. Hmm. iya kita ini kan mau sekali mau rindu orang tua dan lain-lain. Hmm. Tapi ya namanya kita harus sayang orang tua juga kan ini resikonya lo besar sekali loh. Iya. Kemarin angka kematian tertinggi itu yang orang tua gitu, yang kena Iya COVID nih. yang banyak orang tua. Hmm. Kenapa kalau ditanya kenapa orang tua ya memang fisiologisnya udah menurun kan, kecepatan Iya. metabolisme, kecepatan membentukan antibodinya dan lain-lain itu udah lemah, udah menurun. Makanya ketika mereka kena, apalagi kalau ada komplikasi misal tadi yang sistem kardiovaskularnya terganggu, ada gangguan jantungnya, ada gangguan ginjalnya dan lain-lain, itu lebih berbahaya. Iya. Makanya teman-teman ya saya rasa pasti banyak juga tahu semua anak perantauan yang belum pulang sama kok banyak temanmu. Jadi jangan inilah apa cengeng-cengeng mau pulang dan lain-lain. Iya.
Tapi saya barusan dapat informasi bahwa ternyata Kota Palu ini kemungkinan besar bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat-tempat umum. Jadi insya Allah mungkin kita bisa melaksanakan sholat Id nanti di apa namanya 1 minggu ke depan di waktu Lebaran. Dan beberapa daerah juga semacam di Buol, Kabupaten Buol itu mungkin masih zona merah sehingga tidak diperkenankan untuk ini melaksanakan, tidak diizinkan pemerintah untuk itu. Karena kemarin keputusannya itu disampaikan oleh MUI. Kalau di Bandung bagaimana, Kak? Kira-kira sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang atau tidak? Kalau yang saya tahu sih, saya belum pernah dengar kabarnya terkait bakalan diadakannya Idul Fitri atau tidak, sholatnya maksudnya. Yang saya dengar ini kebanyakan yang menanggapi PSBB itu mereka bakal ini lagi katanya bakal mau beraktivitas lagi seperti biasa, tapi ada SOP-nya kayak gitu. Tapi terkait sholat saya belum ini sih, belum dengar kabar bakal diadain di mana dan kayak gimana. Sepertinya tadi ada teman-teman yang bertanya barangkali kolom komentar. So, ini pertanyaan dari fans kayaknya, kan? Pertanyaan fansmu ini. Sumpah sekali teman-teman gitu, aduh. Oh ini berkaitan kenapa harus napinya yang dibebaskan padahal bisa saja jumlah. Oh ini sudah dijawab tadi ya. Intinya mah mengurangi populasi sih. Kalau mau dipindahin juga sama aja ada perpindahan dalam jumlah besar itu juga beresiko sekali. Jadi pulanginnya satu-satu. Tapi kekurangannya itu sih yang dipulangkan itu belum betul-betul dievaluasi gitu. Orang yang dipulangkan itu harusnya yang ada catatan rekornya itu mengalami perkembangan yang baik secara psikis, mental dan lain. Harusnya penjara kayaknya mungkin saya tidak tahu juga, mungkin mereka udah punya, tapi yang itu harus diperketat harusnya gitu. Penilaian seperti itu yang harus diperketat. Kalau bisa ada reportnya tiap kayak anak SD. Udah mulai pintar ngaji ulama. Kayak gitu sih, Bro. Oke, selain itu barangkali kepada teman-teman mungkin yang sudah bergabung bisa memberikan pertanyaan ke narasumber kita, target kita, yang saat ini sedang memeluk gitarnya. Biar tidak ada. Keren gitarmu, Ner. Oke. Ini juga sebenarnya teman-teman tadi yang ini juga menarik ini, apa kesamaan konspirasi penangkapan Sekjen Sunda Empire dan Corona ini. Oke. Ini juga menarik. Saya coba jawab ya, karena ini juga sempat kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi ini juga menarik. Sunda Empire ini direvitalisasi, dihidupkan kembali karena mereka pengakuannya sempat ada, tapi kemudian vakum karena sudah kehadiran negara-negara sehingga mereka down, dan hari ini timbul kembali. Ya, ini juga beberapa teman-teman berasumsi sebenarnya. Asumsi teman-teman memang ini ada kaitannya dengan konspirasi. Jadi mana tadi pertanyaannya? Ada yang bilang katanya setelah Sunda Empire, pimpinan Sunda Empire itu ditangkap, virus corona sudah mulai tampak ya. Setelah dia ditangkap, virus corona itu tampak. Ada kaitannya dengan teori konspirasi. Kalau saya menjawab asumsi saya tidak ada, karena memang kalau bicara konspirasi ya apapun itu, setiap sendi-sendi kehidupan ini selalu ada kaitannya dengan konspirasi. Bank Dunia, kemudian negara-negara yang bersekutu dan lain sebagainya.
berafiliasi dengan organisasi-organisasi internasional, itu juga bagian dari konspirasi. Dan kalau seandainya teman-teman bertanya konspirasi yang bagaimana, teman-teman pasti sudah bisa temukan jawabannya dalam pikiran masing-masing. Karena teman-teman itu sedang berasumsi tentang konspirasi itu, dan apa yang sedang teman-teman pikirkan mengenai konspirasi itu sebenarnya konspirasi yang teman-teman maksud. Mungkin teman-teman menganggap bahwa ini konspirasi antara Amerika dan negara apa ya, misalnya atau Cina dengan beberapa negara-negara yang apa namanya bersekutu. Bisa saja, atau tidak Amerika yang sedang perang dagang dengan Cina. Bisa saja, tergantung perspektif teman-teman. Saya pikir demikian kalau mengenai apa namanya konspirasi. Karena konspirasi itu bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Karena segala aspek kehidupan itu juga berkaitan, ada sumbu konspirasi di situ. Saya juga sedang dengan Kar ini sebenarnya sedang berkonspirasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul itu, Kar? Ya. Terkait ini bro, ada enggak bro isu-isu yang mereka mau tanya terkait mitos atau fakta? Ini ada satu lagi nih, katanya minum alkohol melindungi tubuh dari corona. Menurutmu bagaimana bro? Menurutmu bagaimana? Karena apa ya, saya juga belum pernah baca sih untuk jurnal-jurnalnya, tapi setahu saya alkohol ini barangkali bisa ini apa namanya bisa mempengaruhi imunitas tubuh. Karena ada orang ya. Atau bagaimana? Karena setahu saya beberapa orang yang saya kenal itu peminum apa namanya pengonsumsi alkohol yang sudah akut. Ya. Jadi kan sampai apa namanya ada juga yang bilang katanya ini juga simpang siur. Ada yang bilang katanya kalau yang minum alkohol itu dapat apa namanya menurunkan imunitas. Ada juga pengakuan dari apa konsumen alkohol itu apa namanya yang sering mengonsumsi alkohol mengatakan bahwa kalau satu hari saya tidak minum alkohol atau tidak ada alkohol yang masuk dalam tubuh saya, yang saya rasa itu adalah ini apa namanya letih, loyo, lesu, yang pasti seperti itu. Nah ini juga sebenarnya bagaimana ya susah juga kita perdebatkan. Kalau saya jawabanku adalah apa ya, saya mengikut ke teman-teman yang mengambil pendekatan ini apa asumsi bahwa alkohol itu ini dapat menurunkan imunitas. Kalau menurutmu bagaimana? Jadi terkait COVID ya, maksudnya konsumsi alkohol terkait COVID. Iya. Alkohol itu bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus, tapi kadarnya tertentu gitu. Ada range-nya. Sama seperti hand sanitizer yang kemarin sempat saya posting. Itu ada kadarnya 70-80-an. Ada juga jurnal yang menunjukkan 62 ke atas itu masih bisa memberikan efek. Cuman kalau dalam konsentrasi seperti itu yang mau diminum, itu tuh toxic banget. Tidak bisa, tidak boleh. Itu minum, mungkin yang dimaksud di sini minuman beralkohol ya. Mungkin kayak apa gitu. Ini alkohol yang berapa dulu, Kak? 96 atau 70? Ini kan minuman ini kan kita tahu juga kadar alkoholnya. Ya iya, minuman yang beredar itu 5%. Kalau asumsi preman begini, Kak. Kalau asumsi preman, sedangkan disemprotkan alkohol saja itu virus mati. Apalagi apa namanya diminum, kan begitu kan logikanya. Nah, tapi mereka juga tidak tahu apa namanya pengaruh terhadap tubuh. Ya, kadarnya juga kita tahu. Yang disemprot itu berapa persen anunya alkoholnya? Kalau minuman Jack Daniel. Kalau Jack Daniel itu minuman mahal. Kalau kita tahu kan kalau bir kan dibandingkan dengan alkohol 70% atau apa namanya ya alkohol laboratorium yang sampai 96% kan berbeda jauh. Ya. Ada juga yang kalau minuman lokal di Sulawesi, cap tikus katanya, apalagi yang dibakar nyala, nah itu juga katanya bisa ini membunuh bakteri, virus. Bisa, cuman ya rekomendasinya mah
itu bisa menimbulkan masalah lain lagi kan, ke livermu, ke Iya. apa. Bentuk Hmm. dosis yang minuman yang banyak beredar itu, yang bermerek itu biasanya ada batasannya dan tidak sampai ke batas toxic minimum untuk bakteri atau virus kayak gitu, Bro. Iya. Jadi memang kadar yang 60, 70, 80 itu untuk penggunaan luar, antiseptik ke kulit dan bisa juga disinfektan kalau ada tambahan lainnya atau Jadi bahan selama ini zat. kan beberapa beberapa bulan yang lalu kan sempat viral salah satu influencer yang meracik. Itu sebenarnya saya menangis sekarang melihat itu tutorial meracik hand sanitizer itu. Tidak ada gunanya kita kuliah di farmasi kalau seorang seorang apa namanya anak muda yang tidak pernah kuliah di bangku ilmu farmasi langsung meracik hand sanitizer tanpa V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Ah, itu bagaimana Kar? Kau menanggapi itu apa namanya apa fenomena semacam itu di masyarakat? Karena sampai hari ini masih banyak yang memproduksi hand sanitizer secara mandiri. Iya sih, iya sih. Kalau saya sangat miris ya kalau untuk orang awam, apalagi tidak paham betul maksudnya bahan-bahannya itu kayak gimana sifatnya dan lain. Apalagi Hmm. yang mencampur alkohol sama produk-produk yang udah beredar dan lain-lain. Itu tuh Iya, kalau banyak kalau yang Everenya harus kan di itu yang bermerek kan kemarin. apa itu, Bro? Kenapa, Bet? Nggak saya dengar. Halo? Halo, Hmm. bisa? Kenapa? Ya. Saya bilang aloe veranya kemarin yang dia pakai itu kan ini apa namanya bermerek, produk bermerek. Hmm. Itu Ya bagaimana? itu yang Bisa tidak? eh, tergantung. Jadi kebetulan-kebetulan aja sih kalau memang tidak ada inkompatibilitas antar bahannya ya boleh-boleh aja. Tapi mereka tahu nggak sebagai orang awam apa itu inkompatibilitas, ketercampuran bahan dan lain-lain, Tidak pasti. ketidaktercampuran. Nah itu yang banyak harus dipertimbangkan itu dalam mencampur-campur tidak asal-asal. Dan walaupun Iya, kamu tahu matematikanya, perhitungannya, iya. banyak pertimbangan juga kan dalam memformulasi itu, tidak hanya eh, ini. Jadi sayang sih, eh, kalau sebagai mahasiswa Tunggu, farmasi maaf Kar, mau saya potong dulu Mar. Kar, hmm, tunggu dulu karena waktu kita tinggal 5 detik ini, jadi saya off dulu. Ya, oke, Kar. sampai Lanjut lanjut hmm, barangkali terkait tadi apa namanya eh, berkaitan dengan peracikan ini hand sanitizer sudah sampai pada apa inkompatibilitasnya. Itu nah bagaimana? jadi apa namanya? Kalau untuk anak farmasi sendiri yang udah mempelajari, ya saya mah tidak larang-larang aja kan, karena Hmm, memang itu hak mereka udah belajar dan iya. apa yang mereka pelajari itu mereka berhak untuk terapkan. Hmm, eh Cuman untuk yang orang awam hmm, beli aja gitu atau pesan sama temen yang farmasi atau yang udah dijual dan lain-lain, mending iya. ini aja. Kalau mau racik-racik sendiri tuh resikonya banyak. Kalau ada ingkom begitu bisa memicu apa namanya iritasi, Iritasi, iya. penyakit-penyakit, bahkan bisa kanker juga kalau Oh, membentuk bisa bisa sampai ke kanker kan? Kalau ini, seandainya memang ini. uh, uh, apa namanya senyawa kompleks atau apa namanya ketika ada yang berinteraksi itu bisa Iya, membentuk senyawa baru sifatnya kita tidak tahu gitu sifatnya ini bisa jadi berbahaya bisa sampai bisa ke jadi kanker. toksik ya. Nah Ah, jadi uh, jangan ini dah coba-coba apalagi mencampur produk-produk di pasaran karena hmm, komposisinya itu bukan cuma satu dua itu yang mereka udah pasarkan itu komposisinya banyak gitu mungkin yang ditampilkan di komposisi itu cuma sebagian karena ada sebagian rahasia produk apa rahasia perusahaan juga kan terkait formula hmm. dan lain-lain jadi uh, tidak bisa gitu asal-asal mencampur ada ininya ada ketentuan. Jadi Kar, Yang video ini mungkin nanti saya izin mau upload di YouTube, bisa ya? bisa Iya. bisa sip sip. Nanti teman-teman yang tidak bergabung mungkin bisa apa namanya bisa tonton ini di YouTube karena lengkap nanti diskusi kita teman-teman bisa saksikan di YouTube nanti.
Oke, untuk teman-teman semua yang sudah bergabung mungkin bisa apa namanya memberikan pertanyaan sekaitan dengan tema kita, eh, antitesis COVID-19, mitos atau fakta. Rifai masih ada gak Rifai itu? Mungkin barangkali. Halo bro, tidak ini ya, tidak mau masuk diskusi. Se Rifai ini ahlinya ini klinik. Oh, klinik ya? Dia bidang klinik dia. Iya, iya, iya. Kalau masih ada bro, masuk bro. Tanya-tanya, diskusi-diskusi, atau ada apa yang mau disampaikan gitu kan. Jadi kita Saling masih punya berbagi. waktu 1 jam lagi ini untuk diskusi. Kemudian kalau masih masih ada waktu tambahan, mungkin kita akan tambah lagi. Kalau memang teman-teman masih bersedia untuk bergabung. Di sini juga ada teman-teman dari apoteker juga yang sudah bergabung. Jadi saya ingin sampaikan kembali bahwa selama 1 jam eh, sebelumnya kita sudah apa namanya membahas berkaitan dengan apa topik atau tema yang berjudul antitesis COVID-19 mitos atau fakta. Jadi untuk teman-teman semua yang punya apa namanya pertanyaan barangkali atau masih dilema dengan eh, kondisi saat ini atau situasi COVID-19 di masyarakat atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dilontarkan. Udah kan? Ya, oke. Ya, sempat terputus tadi. Eh, ini kan saya tertarik juga dengan apa namanya penemuanmu yang disebut sebagai metode kahar itu. Oh Ya iya mungkin iya iya. bisa dijelaskan karena tadi ada teman-teman yang bertanya tertarik untuk ini apa namanya eh, menjentik mengetahui eh, apa sebenarnya yang ini apa namanya yang ditemukan barangkali. Oh iya. Mungkin Kar bisa jelaskan barangkali saya bacakan Hmm. Journal of Pharmacy Bio Life Science. Science dengan judul kahar method, a novel calculation method and tonicity adjustment. Ya Yes. mungkin Kar bisa. Ini uh, saya jelaskan untuk awam atau Ya orang untuk farmasi? awam lah, untuk awam saja. Kalau untuk farmasi agak Awam. sulit barangkali ditelaah. Oke, oke. Kalau Jadi untuk kayak farmasi gini. mungkin paham kalau. Hmm. Uh, Sediaan-sediaan injeksi yang tujuannya untuk misal untuk apa subkutan dan lain-lain itu tuh Hmm, ada sifat dari cairannya yang bisa hmm, memberi rasa sakit.
ketika kita diinjeksikan bukan sakitnya karena ditusuk jarumnya, tapi setelah dikasih jarumnya dilepas itu bisa menimbulkan peradangan. Namanya itu sifat dari sediannya itu namanya tonisitasnya. Oh iya. Nah, tonisitas sendiri itu ada dua jenis. Ada ada hipertonis. Ada hipotonis, ada hipertonis. Nah, yang hipotonis ini artinya tonisitas itu dipengaruhi oleh kadar terlarut dalam cairan injeksi itu. Zat terlarut. Nah, ketika konsentrasinya rendah dibandingkan dengan volume pelarutnya, itu menyebabkan sediaannya bersifat hipotonis. Nah, ketika sediaan hipotonis diberikan ke ke tubuh, ke jaringan, itu bisa menyebabkan perubahan tekanan osmosis. Jadi air dari sediaannya kita itu akan berdifusi masuk ke dalam sel, melarutkan cairan melarutkan zat terlarut yang ada dalam sel, itu bisa menyebabkan selnya bengkak dan pecah. Itu bahayanya yang hipotonis. Tapi tapi itu ada solusinya kalau masalah yang sediaannya bentuknya hipotonis. Ya, selama kita kuliah itu kan yang hipertonis itu tidak dipermasalahkan. Istilahnya mah yang penting tidak jauh di atas ini kan. Jadi orang menganggap sediaan hipertonis itu tidak terlalu berbahaya. Ternyata mungkin bisa dijelaskan barangkali sediaan hipertonis itu apa, hipotonis itu apa? Karena mungkin tidak semua teman-teman di sini yang disiplin ilmunya adalah farmasi atau apoteker. Kalau sediaan injeksi kita sepakat kan, kita persimpel aja, injeksi itu sediaan disuntik. Nah, itu ada cairannya kan, ada cairan obatnya. Nah, cairan obat di sediaan injeksi itu ketika dia hipotonis, artinya ya kandungan zat terlarutnya di dalam sediaan itu sedikit, zat aktifnya sedikit di dalam dibanding dengan volume sediaannya. Oh iya. Itu namanya hipo artinya rendah. Hipo iya, rendah ya. Sedangkan yang hiper itu dengan volume sekian, kadar zat aktif yang terlarut itu banyak. Berarti kalau hipertonis dia adalah ketika zat aktif lebih mendominasi daripada pelarutnya ya. Oke. Tapi sifatnya juga berbeda-beda. Ada nilainya masing-masing tiap zat aktif. Ada perhitungannya. Nah, ketika tadi hiper artinya banyak kan zat terlarut kan? Iya. Jadi perbandingan antara zat terlarut dengan cairannya itu lebih banyak tidak terlalu beda jauh gitu, banyak larutnya. Nah, diberikan ke dalam jaringan yang hiper ketika diberikan ke jaringan tubuh membaca bahwa zat terlarut di luar selnya kita itu lebih banyak dibanding yang di dalam sel. Nah, makanya cairan yang di dalam sel itu bakal keluar untuk melarutkan zat terlarut yang ada di luar sel tadi yang kita suntikkan masuk. Itu bisa menyebabkan sel yang sebelumnya kadar airnya seimbang, kadar airnya itu keluar. Selnya bakal mengkerut kan? Selnya bakal mengkerut. Nah, sedangkan yang hipo, kalau yang hipo, zat terlarutnya itu sedikit. Nya lebih banyak. Yang banyak. Ketika kita injeksikan masuk ke dalam jaringan, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan di antara cairan di luar sel dengan cairan di dalam sel. Cairan di luar sel lebih kan? Nah, ketika cairan di luar sel lebih banyak dan untuk menyimbangkan kondisinya, cairan yang di luar sel itu bakal masuk ke dalam sel. Bayangkan ketika yang masuk itu banyak, salah sel kan? Apalagi kalau di pembuluh darah, sel darah merah pecah, bahaya kan? Nah, memang orang-orang itu fokus untuk mengatasi sediaan yang hipotonis. Tapi ternyata yang hiper juga sakit bet. Banyak penelitian yang bahwa 5% orang yang diinjeksikan sediaan hipertonis itu tidak tahan dengan rasa sakitnya, saking sakitnya. 39%
itu apa menimbulkan kayak peradangan, melepuh dan lain-lain. Jadi hipertonis ini sebenarnya berbahaya juga, tapi yang Iya. kita pelajari itu tidak ada perhitungan untuk menyelesaikan masalah hipertonis. Belum ada. Kebanyakan, bukan Jadi kebanyakan. Selama ini belum semuanya ada. Ah, kondisikan yang hipo menjadi isotonis supaya seimbang. iya. Yang hipo jadi iso. Perhitungannya pakai penambahan garam kah, pakai apa namanya pengenceran, White Vincent, ada siroskopik, ada MEG ekivalen, ada NaCl ekivalen, dan lain. Jadi itu semua metode-metode itu untuk mengkondisikan yang hipo jadi iso. Nah, yang hiper ini diabaikan. Di masyarakat itu banyak orang yang ketika disuntik merasa sakit, perih, menangis-menangis, jarumnya. Tapi Iya. karena yang hiper, Iya. perawat tidak hitung, langsung aja campur seperti biasanya kayak gini, oh dia hiper, enggak apa-apa. Enggak menyebabkan sel darah pecah kayak yang hipo. Oh Padahal itu iya iya. sakit. Padahal sakitnya ini juga minta ampun juga sakitnya itu. Makanya di situ saya berpikir masa tidak ada perhitungan yang bisa mengontrol yang hiper menjadi iso. Nah, saya bongkar-bongkar nih rumus mulai dari siroskopi, saya pahami Iya iya. prinsip dari awal. Oh, kenapa sih pakai konsentrasi? Kenapa dikalikan dengan delta TF atau turunan titik buku? Apa sih turunan titik buku? Kenapa kalau berubah turunan titik buku bisa menggambarkan tonisitas sediaan dan lain-lain. Nah itu jadi prinsip yang apa siroskopik yang apa namanya untuk menghitung yang hipo itu saya modif, saya substitusi sehingga bisa saya dapatkan volume isotonis. Jadi yang pertama dari metode Kahar itu, yang pertama saya temukan itu bukan volume isotonis dari sediaan. Jadi kita mau bikin nih ada 3 gram zat aktif, ada 5 gram excipientnya, misal antioksidan, ada apa-apa. Iya. Itu tuh volume yang pas untuk melarutkan dia itu berapa mili. Nah, itu pertama metode yang saya dapat perhitungannya. Jadi saya bisa tahu berapa volume yang pas untuk melarutkan bahan supaya dia isotonis. Nah, cuman kekurangannya kalau sampai ke volume doang, volume pengenceran, kekurangannya itu misal nih kita dosis zat aktifnya 500 mg. Volume yang dia butuhkan untuk isotonis itu 137,5. Jangan terlalu. Misal 5,62 mili lah. 5,62 mili itu kalau mau ambil disuntik bagaimana? 6,2 mili. 6,25 milinya itu kan sekarang mau pas masalah dosis. Sekarang suntik cuma 5. Iya. 10 mili tapi atau tidak suntik sapi ya, bisa emosarit ya, suntik printer. Ya. Desimalnya kan, angka desimalnya iya tepat itu milinya doang kan, mili berapa mili, 2. Kalau 0,625 itu 0,625 nya tidak bisa kita pastikan pas. Sedangkan dosis itu harus pas betul, nggak boleh salah-salah kan. Kita tahu kecuali kalau range-nya luas. Kalau range-nya sempit itu apalagi untuk yang pemberian sistemik langsung ke intravena, bahaya sekali karena pengaruhnya langsung ke sistem mendalam dari tubuh. Jadi metode Kahar pada waktu itu sampai ke volume belum cukup terasa, dan memang sudah ada juga metode yang bisa menghitung volume isotonis. Salah satunya itu White Vincent. Metode Sproul juga bisa. Nah, dari situ lihat terkait yang mengkritik metode itu sama terkait itu susah kalau pakai pengejar sediaan. Nah, salah satu solusinya berarti kita kontrol excipientnya, bahan tambahan di dalam. Dosis zat aktif tetap, dosisnya harus tetap, volumenya harus tetap supaya bisa diambil secara berulang dengan mudah. Yang kita kontrol ini excipientnya, karena excipient ini kegunaannya range-nya juga lumayan besar tuh. Dan untuk sediaan injeksi penggunaan banyak karena terkait toksisitas. Jadi metode Kahar yang finalnya itu dia saya ubah lagi
bagaimana supaya dia bisa menyesuaikan kadar yang sebelumnya tinggi, berapa sih yang harus diturunkan supaya dia bisa isotonis kadar eksipien. Nah, jadi dengan metode KAHAR itu, selain masalah hipotonis yang sebelumnya diselesaikan dengan metode lain, masalah hiper juga Iya. bisa diselesaikan. Hmm. Hipertonis. Kayak gitu, bro. Oke. Jadi Kahar, karena apa namanya, waktu kita ini sudah hampir kurang lebih mau masuk ke waktu 1,5 jam. Jadi kita mau masuk ke closing saja barangkali untuk terkait Oke. dengan tema diskusi kita. Mungkin selanjutnya barangkali di agenda berikutnya mungkin kita bisa apa namanya bikin apa ya, duel maut ya. Oke, ya jadi apa namanya, untuk diskusi kita malam hari ini, karena topik yang ingin Kahar ingin sampaikan kepada teman-teman semua sudah selesai, dan terakhir bonus tadi kita mendiskusikan soal eh, satu metode yang ditemukan oleh Kahar, sahabat saya ini. Dia menemukan satu metode baru untuk formulasi di dunia kefarmasian. Jadi apa namanya, kami sangat mengapresiasi, saya secara pribadi sangat apa namanya mengapresiasi penemuan itu. Semoga penemuan ini betul-betul menjadi amal jariah untuk Kahar, karena ini akan Amin. dipergunakan dengan baik oleh teman-teman farmasi seluruh Indonesia. Ya, jadi Amin. amin amin. Oke Kahar, jadi untuk terakhir sebelum kita apa namanya kita tutup diskusi kita, sepertinya saya akan melanjutkan live lagi kayaknya, tapi dengan masing-masing pegang gitar ya. Oke. Jadi Kar, untuk apa namanya closing statement, sebelum closing statement mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman atau masyarakat secara umum barangkali terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini, karena apa namanya tema kita adalah antitesis COVID-19 mitos atau fakta. Barangkali Kar apa namanya ingin memberikan pesan-pesan kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan live ini. Silakan Kar. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan dan sarankan, buat teman-teman semua sebaiknya ini mendengar gitu apa yang di Hmm. apa nah disampaikan oleh para praktisi di lapangan, orang-orang Hmm. kesehatan. Mereka udah lebih pengalaman gitu, mereka udah tahu, mereka udah pelajari itu, dan mereka tidak asal bilang gitu kenapa kita harus jaga Hmm. jarak, jangan pulang kampung dulu dan lain-lain. Itu tuh Iya. udah mereka tahu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, tidak mungkin mereka berkuar-kuar pakai bahasa ilmiah begini mutasi dan Iya. lain-lain kan. Hmm. Jadi percayakanlah sama orang-orang kesehatan, apa yang disampaikan itu Hmm. didengarkan, dan tetap jaga kebersihan, Hmm. terkait uh, cuci tangan, pakai masker kalau keluar dan lain-lain. Kayak gitu sih bro. Oke, ini ada sudah bergabung juga Agung. Agung saat ini barangkali ketua BSMI barangkali, atau sudah demisioner. Ya, selamat bergabung Agung. Semoga sehat selalu. Oke Kar, untuk closing statement mungkin kesimpulan dari apa namanya rentetan diskusi kita pada malam hari ini yang sudah berlangsung kurang lebih 1 jam 30 menit. Eh, Terkait dengan diskusi kita, mungkin Kahar bisa menyampaikan kesimpulan secara umum barangkali. Nanti saya akan salin kembali kesimpulannya berkaitan dengan apa namanya diskusi kita. Mungkin Kahar bisa sampaikan inti dari apa yang sebenarnya kita bahas barangkali dalam topik ini. Intinya mah jangan main-main ya, jangan kayak apa sombong-sombong, virus mah kayak gimana-gimana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, virus itu Hmm. apalagi yang variannya banyak ya, 30 di Iya, Cina, 6 di Indonesia. Kalau kita mau matematika kan tiap 4 hari dia bermutasi gitu. iya. Uh, jadi ya itu tadi, kembali ke itu tadi bro. Tetap
satu-satunya kayaknya menurut saya solusinya itu sih physical distancing selama vaksin belum ada. Karena sampai sekarang kan vaksin belum ada, antivirus pun Hmm. disetujui itu karena untuk persetujuan sementara doang. FDA itu nggak ngasih Hmm. legalitas full gitu. Dalam masa COVID ini ada Hmm. kebijakan tahap fase klinik satu aja udah boleh. Yang Hmm. penting sudah fase klinik tahap satu. Jadi betul-betul bijak ketika ada berkeinginan mau keluar, timbang mudaratnya dan Hmm. lain-lain. Kayak gitu sih bro. Kalau bisa jangan Oke, pulang kampung. oke, kesimpulannya adalah jangan dulu pulang kampung ya. Kuncinya itu. Oke. Untuk semua teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jadi dalam topik pembahasan kita yang pertama tadi saya sampaikan di awal adalah terkait COVID-19, mengapa kita wajib untuk mengikuti himbauan pemerintah dan tenaga-tenaga medis yang profesional. Sehingga saya mengambil kesimpulan yang pertama bahwa memang penting penting rasanya untuk kita mematuhi segala aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait PSBB, terkait bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir angka penyebaran virus, sehingga teman-teman semua masyarakat eh, tetap bisa mematuhi aturan itu, karena yang memberikan anjuran ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya dan sudah melakukan banyak-banyak mempelajari jurnal-jurnal kesehatan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa kompeten di bidangnya. Dan ketika mereka berbicara itu bukan bukan sekadar retorika saja, tetapi ada nilai-nilai, ada pesan-pesan penting sehingga kita bisa sama-sama melawan COVID-19 ini. Kemudian berkaitan juga dengan narapidana, kita juga berkesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah ini harus betul-betul bijak dalam mengeluarkan kebijakan, karena itu juga dapat merugikan halayak publik, karena ketika mereka dipulangkan dapat terjadi disintegrasi moral atau disintegrasi bangsa, atau bisa kita sederhanakan dengan kata amoral, sehingga mereka itu masih bisa melakukan tindakan-tindakan pidana lainnya. Kalau bisa kami merekomendasikan untuk pemerintah untuk jangan lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan demikian ketika terjadi situasi pandemi semacam COVID-19. Yang berikutnya adalah soal tips-tips dari Kahar, tips bagaimana melakukan pelindungan diri yang berkaitan dengan cara bagaimana kita meracik hand sanitizer. Kahar berpendapat bahwa hand sanitizer itu patutnya atau sepantasnya itu diracik atau dibuat oleh orang-orang yang punya kompeten, karena itu bisa berakibat fatal, karena eh, hand sanitizer itu sendiri bisa jadi toksik, bisa jadi obat untuk teman-teman, untuk obat di luar tubuh. Nah, jadi sehingga kami juga menyimpulkan bahwa khusus untuk hand sanitizer serahkan kepada ahlinya di bidangnya, yaitu orang-orang farmasi atau apoteker untuk memproduksi hand sanitizer. Teman-teman sebagai masyarakat agar kiranya tidak lagi melakukan eksperimen untuk membuat hand sanitizer ala tangan sendiri. Kemudian masker, teman-teman tetap keluar rumah menggunakan masker. Kalau bisa menggunakan masker yang memang betul-betul bukan cuma masker abal-abal, bukan masker kaleng-kaleng, yang pastinya masker yang bisa memenuhi standar, karena ada juga masker-masker yang saya lihat tidak memenuhi standar, meskipun bukan masker paramedik, tapi masker-masker yang sudah dianjurkan oleh paramedik itu salah satunya adalah masker kain atau kain-kain yang memang betul-betul kain yang bisa menghambat daya sebar virus itu sendiri ketika teman-teman terjangkit oleh COVID-19. Terima kasih Brother Kahar. Jadi Kahar ini nama lengkapnya adalah Apoteker Abdul Kahar Sarjana Farmasi yang akan menuju ke Magister Farmasi. Jadi saya doakan semoga semakin sukses dan sehat selalu untuk Kahar di bumi apa kalau Sunda ya? Bumi Pasundan atau apa? Sunda. Bumi Sunda ya atau orang menyebutnya. Apa? Jadi saya juga bingung ini sebenarnya Kahar, ingin menyapamu
sebagai bro, ner, atau kang, atau tidak mangge, atau tidak daeng. Karena Kahar ini sukunya suku Bugis, keturunan Arab, tinggal di Sunda, dan sempat berdomisili selama kurang lebih 5 tahun di Kota Palu, di Tanah Kaili. Jadi Kahar ini sudah banyak bereksplorasi di beberapa wilayah. Memang sungguh luar biasa untuk ini menggali pengetahuan berkaitan dengan ilmu kefarmasian. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kita sudah selesai closing statement. Jadi selanjutnya teman-teman yang barusan bergabung, silakan tonton video lengkapnya ini dari mulai kita berdiskusi sampai di akhir diskusi ini di YouTube saya, Bair Samatan. Nanti lengkap di sana diskusi kita berkaitan dengan tema antitesis COVID-19, mitos atau fakta. Jadi terima kasih banyak Kahar. Nanti kita lanjutkan lagi untuk komunikasinya mungkin via WhatsApp atau mungkin kita akan live lagi di sesi berikutnya dengan topik atau pembahasan yang berbeda lagi. Terima kasih banyak Kahar. Saya akhiri, terima kasih semua kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam live Instagram ini. Semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, jangan pakai yang lain-lain, karena sabun itu bisa membunuh bakteri dan virus. Itu terbukti. Jadi saya akhiri Kahar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.